warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Angelina Pesik, Stambuk A401200152. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi konsep dasar sains. Untuk materi pertama yaitu tentang hakikat sains. Sains atau yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan alam memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli atau para ilmuwan. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Hardy dan Fleer. Dia mengatakan bahwa sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan sebagai suatu proses dan sebagai suatu cara untuk lebih mengenal dunia. Pengertian sains sendiri mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Pada mulanya, sains dikenal sebagai pengetahuan yang biasa. Namun seiring berjalannya waktu, sains dikenal sebagai pengetahuan yang rasional, yang lepas dari tahayul dan kepercayaan. Hingga saat ini, sains mengalami banyak perkembangan. Saat ini sains dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil metode ilmiah. Ada beberapa cara penyelidikan untuk memperoleh suatu pengetahuan tentang alam. Salah satunya yaitu dengan observasi, atau tahap pertamanya itu adalah observasi, yaitu melakukan pengamatan. Jadi kita melakukan pengamatan di sekeliling kita atau di alam. Setelah kita melakukan pengamatan, kita membuat sebuah kesimpulan. Setelah itu kita masuk di tahapan yang kedua, yaitu eksperimen. Jadi dari hasil kesimpulan pengamatan kita tadi, kita lakukan pengujian. Kita uji apakah informasi yang kita dapat itu merupakan informasi yang akurat atau bukan. Setelah itu, kita masuk di tahapan yang ketiga, yaitu matematika. Dari pernyataan yang kita telah uji, itu kita sudah mendapatkan hasil yang akurat. Dari hasil akurat itu, kita nyatakan lagi dalam bentuk matematika atau hubungan antara variabel dengan hukum dan teori yang ada. Jadi, hasil pengamatan itu kita hubungkan dengan hukum dan teori yang sudah ada, apakah dia bisa diterima atau tidak. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dia itu memiliki protoplasma atau sel. Kemudian dia memiliki bentuk dan ukuran. Kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan seperti bergerak, kemudian bernafas, dan berkembang biak, dan lain sebagainya lagi. Dan kemudian ada beberapa teori yang mengemukakan tentang asal mula kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles. Teori ini mengatakan bahwa kehidupan berasal dari benda yang tak hidup atau benda mati. Kemudian ada yang teori kedua yaitu teori biogenesis. Teori ini mengatakan bahwa kehidupan berasal dari makhluk hidup. Untuk teori yang ketiga yaitu teori kosmozoa, atau teori yang mengatakan bahwa kehidupan itu berasal dari suatu tempat lain di semesta ini. Kemudian yang keempat itu ada evolusi kimia. Evolusi kimia itu merupakan kondisi bumi yang primitif sangat mendukung reaksi kimia untuk sintesis bahan organik kompleks. Kemudian yang kelima yaitu evolusi biologi. Makhluk hidup pertama merupakan hasil dari evolusi molekul organik. Kemudian kita masuk di bagian keanekaragaman makhluk hidup, atau dikenal dengan sebutan biodiversitas atau keanekaragaman makhluk hidup, keanekaragaman biologi, keanekaragaman hayati. Itu merupakan jumlah dari semua makhluk hidup seperti jenis binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, dan lain sebagainya, makhluk hidup yang hidup di bumi dengan variasi habitat yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk di persebaran makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia ini dia itu tersebar sesuai dengan kondisi lingkungannya, sesuai dengan sejarahnya, dan sesuai dengan hambatan penyebarannya. Kemudian makhluk hidup ada beberapa hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya.
atau kita kenal dengan ekosistem. Pertama adalah individu. Apa sih individu? Individu merupakan unit terkecil dari suatu ekosistem. Individu itu merupakan setiap anggota populasi, contohnya seorang manusia, seekor burung, itu merupakan individu. Kemudian populasi. Populasi merupakan kumpulan dari beberapa individu yang sejenis, seperti kumpulan manusia, itu disebut dengan populasi. Kemudian ada juga yang namanya komunitas. Komunitas itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih populasi yang menempati suatu tempat bersamaan. Kemudian ada juga ekosistem. Ya, ekosistem itu adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada biosfer. Biosfer itu merupakan suatu tempat di bumi maupun di atmosfer yang dihuni oleh makhluk hidup. Kemudian hubungan makhluk hidup yang antara yang satu dengan yang lainnya itu disebut dengan simbiosis. Simbiosis sendiri dibagi menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Untuk simbiosis mutualisme sendiri, dia merupakan hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Antara makhluk hidup yang satu dan yang lain itu saling menguntungkan. Contohnya itu seperti kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu makan sari bunga dan bunga mengalami penyerbukan. Itu merupakan hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan pihak lainnya, seperti hubungan antara ikan badut dengan anemo. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya itu merasa dirugikan, seperti hubungan antara kutu yang hidup di badan atau tubuh hewan. Pasti itu sangat mengganggu si hewan, dia sangat merugikan si hewan, tapi menguntungkan bagi si kutu karena dia mendapatkan makanannya. Dan ekosistem sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu seperti hutan, sungai, laut, kemudian ada padang pasir, kutub. Itu merupakan ekosistem alami yang sudah terbentuk memang secara alami. Kemudian ada ekosistem buatan atau ekosistem yang dibuat oleh manusia dengan campur tangan manusia, seperti sawah, ada ladang, ada kebun, kolam. Itu merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia sehingga dinamakan ekosistem buatan. Kemudian ada juga yang namanya rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Kemudian ada yang namanya juga jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan sehingga membentuk seperti jaring. Ada juga namanya piramida makanan, yaitu susunan yang menunjukkan jumlah atau perbandingan antara konsumen dan produsen. Jadi dia yang jumlahnya lebih banyak berada di paling bawah piramida, kemudian yang paling sedikit dia akan berada di puncak piramida. Materi selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan itu memiliki pengertian bertambahnya ukuran atau bertambahnya jumlah sel pada tubuh manusia atau pada tubuh makhluk hidup lainnya. Kemudian pertumbuhan ini dapat diukur secara kasat mata, dapat diukur menggunakan alat-alat seperti alat timbang, alat ukur tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya perkembangan. Perkembangan adalah perubahan menuju tingkat kedewasaan. Jadi perkembangan ini dia tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dia itu merupakan suatu proses pendewasaan pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Seperti misalnya dari anak-anak, dia mengalami proses pendewasaan. Setelah dia bertumbuh menjadi besar, maka akan ada proses perkembangan pada tubuhnya, pada jiwanya, yaitu mengalami proses pendewasaan. Kemudian ada beberapa macam pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaring-jaringan
pada jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar atau pada pucuk tunas di sebuah tanaman. Kemudian ada namanya juga pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan di jaringan lateral atau kambium. Kemudian ada namanya metagenesis. Metagenesis merupakan peristiwa pergiliran dari generasi sporofit ke generasi gametofit dan sebaliknya. Kemudian ada namanya metamorfosis, yaitu proses perubahan struktural dan fungsi organ yang dapat dibedakan dengan jelas menggunakan panca indera kita. Selanjutnya yaitu tentang struktur tubuh pada manusia. Ada beberapa sistem yang terdapat pada tubuh manusia. Yang pertama, sistem kerangka. Sistem kerangka ini merupakan susunan dari berbagai tulang yang saling berhubungan. Seperti ada tulang kepala, ada tulang kerangka dada, ada tulang belakang, ada tulang panggul, tulang lengan, tulang kaki, dan tulang lainnya yang saling berhubungan. Itu disebut sebagai sistem kerangka. Kemudian ada namanya sistem otot. Sistem otot ini dia melekat pada tulang atau pada sistem kerangka. Kemudian ada namanya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini diatur oleh salah satu organ pada manusia, yaitu jantung. Jantung sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia itu diatur oleh paru-paru. Yang paru-paru sendiri terbagi menjadi 2 bagian, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian ada sistem indera seperti alat penglihatan yang terdiri dari bola mata, saraf penglihatan, dan alat-alat tambahan mata lainnya. Kemudian ada alat pendengar seperti pendengar luar, tengah, dan dalam seperti daun telinga, itu merupakan salah satu pendengaran luar. Kemudian ada kulit. Kulit itu gunanya untuk meraba. Kulit terdiri dari dua jenis, yaitu kulit ari dan kulit jangat. Selanjutnya adalah ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada rongga mulut, kemudian ada gigi, kemudian ada lambung. Itu merupakan bagian dari sistem pencernaan. Kemudian ada yang namanya sistem urinaria atau sistem urin yang membantu proses pembentukan urin. Ada ginjal dan ada kandung kemih. Kemudian ada namanya sistem reproduksi. Ada sistem reproduksi pada pria dan ada sistem reproduksi pada wanita. Kalau pada pria itu ada yang bagian pembuatan mani dan penyalur mani. Kemudian kalau bagi perempuan itu ada indung telur, ada tabung rahim, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya sistem syaraf. Sistem syaraf ini ada di bagian otak, itu merupakan sistem syaraf yang sangat penting, yaitu di otak. Kemudian ada sumsum tulang belakang, kemudian ada kelenjar tiroid. Dan sistem selanjutnya yaitu sistem endokrin, atau bagiannya itu merupakan kelenjar hipofis yang terletak di dasar tengkorak. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru ini mengeluarkan ekskresi, yaitu berupa karbon dioksida. Kemudian ada hati. Hati itu mengeluarkan ekskresi empedu, cairan empedu itu. Kemudian ada kulit. Kulit itu mengeluarkan keringat. Kemudian ada ginjal. Kalau ginjal itu mengeluarkan urin. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi konsep dasar sains yang selama ini saya pelajari. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.